Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmawati. Saya dari semester 4 dari jurusan Ekonomi Syariah, dan di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi muraba. Akuntansi muraba adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari cara pembayaran, muraba dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah muraba berdasarkan pesanan, sifatnya mengikut dengan cara pembayaran tangguh. Dalam muraba rukun-rukunnya terdiri dari 5. 1. Bai, mustari, tabi, taman, iqbal. Syarat muraba Syafi'i Antonio Bank Syariah ada 5. 1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Kontrak harus bebas dan riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian. 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang, harga yang disepakati dalam muraba adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang muraba sebagai tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah. Pertama, ketentuan umum muraba dan Bank Syariah ada 9. 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad muraba. 2. Barang yang diperjualkan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 3. Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah dipakai tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akan dijual beli, muraba harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kedua, ketentuan muraba kepada nasabah ada 7. 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian. 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima. 4. Dalam hal jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya nil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank dapat menerima kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7. Jika uang muka memakai kontrak urban sebagai alternatif dan uang muka. Ketiga, jaminan dalam muraba ada 2. Jaminan dalam muraba diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Keempat, hutang dalam nasabah ada 3. 1. Secara prinsip menyelesaikan hutang nasabah dalam transaksi muraba tidak ada
kaitannya dengan transaksi lainnya dilakukan nasabah dengan pihak ketiga. 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 3. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Kelima, penundaan pembayaran dalam murabah ada 2. 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka selesainya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesempatan melalui musyawarah. Keenam, bangkrut dalam murabah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesainya hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia harus kembali atau berdasarkan kesempatannya. Standar akuntansi, pengukuran, pengakuan, pengajian, dan pengungkapan transaksi murabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 direvisi menjadi PSAK terdirinya yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabah. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi murabah. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah harga mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabah yang dilaksanakan oleh bank syariah, sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi murabah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi perubahan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Denda murabah. Jika nasabah yang beruntung dianggap tidak mampu melunasi uang dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai ia menjadi mampu melunasinya. Seorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya, tetapi jika pemesanan pembeli menunda pembayaran, pembeli bisa mengambil salah satu dari tindakan yang berikut ini. 1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah. 2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan. 3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan. Dan beberapa alternatif yang telah dikaji dalam pengukuran piutang murabah pada akhir periode laporan keuangan, yaitu 1. Piutang murabah harus diukur setara dengan nilai kasnya. Sebagai contoh, jumlah uang yang jatuh tempo atau kewajiban nasabah pada akhir periode laporan keuangan mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu. Piutang murabah harus diukur pada nilai buku atau jumlah yang diminta dari nasabah pada akhir periode. Piutang murabah harus diukur pada nilai bukunya, dan piutang ragu-ragu harus diperlukan sebagai cadangan umum resiko investasi.
Di piutang murabah harus diukur pada nilai bukunya, mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu. Bank syariah juga harus membuat cadangan umum untuk risiko-risiko tersebut. Di piutang murabah harus diukur pada nilai bukunya dan syariah menentukan metode penilaian asalkan Bank Islam mengungkapkan metode tersebut di dalam kewajiban akuntansi. Yang dipilih adalah alternatif pertama, yaitu piutang murabah harus diukur pada akhir periode laporan keuangan pada nilai setara kasnya, karena alternatif ini mengaruh kepada aplikasi konsep keyakinan yang menandai dan konsep matching pendapat dengan biaya-biayanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.